9 update Perang Arab, Iron Dome bobol raksasa NATO ultimatum Israel. Saling serang antara pasukan pertahanan Israel, IDF, dan Hizbullah masih terus berlangsung. Pada Minggu, sebuah drone kelompok dari Lebanon itu berhasil menembus pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi, menghantam pangkalan Brigade Golani sekitar 40 mil ke Israel dari perbatasan. Akibat serangan ini, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersumpah untuk menyerang Hizbullah tanpa ampun. Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Rabu, 16 Oktober 2024. Serangan Hizbullah ungkap kelemahan Israel. Serangan Hizbullah ke pangkalan militer Israel telah membobol sistem pertahanan Israel, Iron Dome. Serangan ini pun disebut telah mengungkap kelemahan Israel. Diluncurkan dari Lebanon Selatan, sebuah drone Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi dan menghantam pangkalan Brigade Golani sekitar 40 mil ke Israel dari perbatasan pada Minggu. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, sebenarnya dikonsep dengan kemampuan yang canggih untuk mencegat dan menghancurkan sebagian besar proyektil yang ditembakkan ke negara tersebut. Namun, sistem tersebut dirancang dan dikembangkan terutama untuk melawan roket dan rudal, bukan drone yang terbang rendah dan cepat. Meskipun militer Israel belum mengatakan jenis pesawat apa yang digunakan dalam serangan hari Minggu, para ahli mengatakan kemungkinan besar itu adalah pesawat nirawak Mirsad, jenis yang dikenal di Iran sebagai pesawat nirawak Ababil. Drone semacam itu lebih sulit dideteksi karena ukurannya kecil, sangat ringan, dengan tanda radar yang sangat rendah. Iran dan sekutunya berusaha untuk mengalahkan sistem pertahanan Israel, pungkas peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Israel, INSS, di Tel Aviv, Orna Mizrahi. Israel hadapi krisis rudal pertahanan udara. Israel tengah menghadapi kekurangan rudal pertahanan udara, yang mendorong pemerintah Netanyahu untuk mencari bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini dilaporkan oleh Financial Times. Keterbatasan pasokan dan tuntutan perang telah membuat militer Israel bergantung pada Amerika untuk mengisi kekosongan perisai pelindung, demikian laporan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika mengumumkan akan mengerahkan sistem anti-rudal THAAD ke Israel karena terus memberikan dukungan kuat bagi sekutunya selama ketegangan meningkat dengan Iran. Awal bulan ini, Iran menembakkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan para pemimpin Hamas dan Hizbullah serta seorang jenderal Iran. Setelah serangan itu, Israel mengancam akan menyerang Iran, yang menurut para analis dapat semakin memperluas konflik. Israel akan bertindak sendiri dalam menanggapi serangan Iran. Kantor PM Netanyahu mengatakan akan mempertimbangkan pendapat Amerika tetapi akan bertindak sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran baru-baru ini berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Kami mendengarkan pendapat Amerika Serikat, tetapi kami akan membuat keputusan akhir berdasarkan kepentingan nasional kami, kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut menyusul laporan berita, yang mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, bahwa Netanyahu meyakinkan Gedung Putih bahwa serangan balasan apapun akan terbatas pada lokasi militer, bukan fasilitas nuklir atau minyak. Israel telah berjanji untuk membalas serangan rudal Iran, dengan Menteri Pertahanan Galan mengatakan tanggapannya akan mematikan, tepat, dan mengejutkan. Israel luncurkan 200 serangan udara di Lebanon dalam 24 jam. Militer Israel mengatakan telah meluncurkan total 200 serangan di Lebanon dalam 24 jam terakhir saat memperluas targetnya terhadap Hizbullah. Sejauh ini fokus utama operasi militer Israel di Lebanon adalah di lembah Bekaa di timur, pinggiran kota Beirut, dan di selatan, tempat insiden yang melibatkan pasukan Israel dan pasukan penjaga perdamaian PBB telah menciptakan ketegangan. Sebagai tanggapan, Hizbullah melancarkan serangan balasan, menghantam target di Al-Marj di Lebanon, tempat pasukan Israel melakukan operasi militer. Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa. Menurut Radio Angkatan Darat Israel, Hizbullah juga mengintensifkan penggunaan rudal balistiknya, menargetkan kota Haifa dengan 2 rudal permukaan ke permukaan, yang memaksa ribuan penduduk di Israel Utara berlindung. Sebelumnya, menurut pejabat kesehatan Lebanon, Israel menyerang kota Aitou di Lebanon Utara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, menewaskan sedikitnya 21 orang. Israel bilang ke Amerika. Israel telah meyakinkan Gedung Putih bahwa serangan balasan yang direncanakan terhadap Iran tidak akan menargetkan fasilitas nuklir atau minyak. Mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, The Washington Post melaporkan bahwa PM Israel Netanyahu memberitahu Gedung Putih bahwa serangan balasan yang sedang mereka rencanakan hanya akan menargetkan lokasi militer. The Wall Street Journal, yang juga mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, mengatakan janji tersebut disampaikan dalam panggilan telepon antara Presiden Amerika Joe Biden dan Netanyahu minggu lalu, serta dalam percakapan beberapa hari terakhir antara Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan mitranya dari Israel, Yoav Gallant.
Israel telah berjanji untuk melakukan serangan balik setelah Iran menembakkan rudal balistik ke negara itu pada tanggal 1 Oktober sebagai tanggapan atas pembunuhan Israel terhadap para pemimpin yang berpihak pada Teheran di wilayah tersebut, termasuk Hasan Nasrallah dari Hizbullah. Badan PBB untuk anak-anak UNICEF memperingatkan tentang generasi yang hilang di Lebanon yang bergulat dengan berbagai krisis dan diperparah akibat serangan Israel. Pertempuran di Lebanon telah menyebabkan 1,2 juta orang meninggalkan rumah mereka, sebagian besar mengungsi ke Beirut dan tempat lain di utara selama 3 minggu terakhir. Ted Chaiban, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF untuk Aksi Kemanusiaan, mengunjungi sekolah-sekolah yang telah diubah menjadi tempat penampungan untuk menampung keluarga-keluarga yang mengungsi. Yang mengejutkan saya adalah perang ini baru berlangsung 3 minggu dan begitu banyak anak yang terkena dampaknya, katanya, seperti dikutip Al Jazeera. Saat kita duduk di sini hari ini, 1,2 juta anak kehilangan pendidikan. Sekolah umum mereka tidak dapat diakses, rusak akibat perang, atau digunakan sebagai tempat penampungan. Serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 40 warga Palestina di seluruh jalur Gaza saat mereka memperketat tekanan di sekitar Jabalia di utara daerah kantong itu. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 11 orang tewas oleh tembakan Israel di dekat Al-Fallujah di Jabalia, kamp pengungsi terbesar dari 8 kamp pengungsi bersejarah di Gaza, sementara 10 lainnya tewas di Bani Suhaila di Han Yunis Timur di selatan ketika sebuah rudal Israel menghantam sebuah rumah. Sebelumnya pada Selasa, serangan udara Israel menghancurkan 3 rumah di pinggiran kota Sabra di utara kota Gaza dengan 2 jenazah ditemukan. Pencarian terus dilakukan terhadap 12 orang lainnya yang diakini berada di rumah-rumah itu pada saat itu. 5 orang lainnya tewas ketika sebuah rumah diserang di Camp Nusairat di Gaza Tengah. Komite Aksi Politik Arab Amerika, AAPAC, tidak akan memberikan dukungan kepada Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dan mantan Presiden Republik Donald Trump untuk Israel dalam operasi militernya di Gaza dan Lebanon. AAPA mengatakan keduanya melakukan dukungan buta kepada Israel. Pemilu AS tanggal 5 November akan menandai pertama kalinya AAPA memilih untuk tidak mendukung kandidat sejak kelompok tersebut didirikan tahun 1998. Biasanya, kelompok ini mendukung Demokrat. Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Harris dan Trump, warga Arab dan Muslim Amerika sangat mendukung Presiden Joe Biden pada tahun 2020 tetapi telah menjadi penentang vokal dukungan AS untuk Israel, yang telah mengikis dukungan mereka terhadap Demokrat, khususnya di negara bagian penting seperti Michigan. Jerman menolak untuk mengirim senjata ke Israel kecuali Yerusalem Barat memberikan jaminan tertulis bahwa senjata itu tidak akan digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza. Hal ini dilaporkan oleh media Jerman, Bild, yang juga dituliskan kembali oleh Politico dan dilaporkan Russia Today. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Berlin tidak menyetujui penjualan senjata apapun ke Israel sejak Maret. Manuver ini diinisiasi Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Ekonomi Robert Habeck, yang ingin agar Israel berjanji senjata itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di Gaza. Pemerintah Israel harus memberikan jaminan tertulis kepada pemerintah Jerman bahwa ekspor senjata dari Jerman tidak akan digunakan untuk genosida, kata Bild, mengutip sumbernya di kalangan pemerintah dan pertahanan. Hukum Jerman melarang pengiriman senjata ke negara-negara yang berisiko digunakan terhadap warga sipil. Maka itu, dalam konteks Israel-Gaza, pengadilan administratif Jerman dapat menghentikan pengiriman tersebut bila tidak ada komitmen dari Tel Aviv. Baerbock secara terbuka mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun menekankan dalam pidatonya minggu lalu bahwa hukum humaniter internasional dan hak Israel untuk hidup saling terkait erat. Pengiriman senjata ke Israel adalah tentang kepatuhan terhadap aturan hukum humaniter internasional, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Politico. Sumber CNBC News.